Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikar Hekal, program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomohon. Jadi, seperti biasa, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah komputer grafik, dan di mana video kali ini merupakan tugas 9, kita disuruh untuk mengajukan proposal bisnis dalam bentuk video. Nah, produk atau jasa yang saya tawarkan adalah yaitu sebagai editor dan melakukan printing percetakan. Di mana alasan saya memilih model bisnis ini karena biasanya mahasiswa tidak memiliki cukup banyak modal untuk membuka usaha, sehingga saya memiliki model bisnis yang dimana modalnya termasuk modal yang diusahakan. Manfaat dan tujuan dari adanya tawaran bisnis atau produk ini yaitu gunanya untuk yang pertama pastinya untuk menciptakan usaha baru atau membuka usaha baru. Kemudian yang kedua untuk menambah penghasilan. Kemudian yang ketiga memanfaatkan skill yang ada pada seorang mahasiswa. Nah, sasaran konsumen dari produk atau jasa yang ditawarkan ini yaitu seperti kalangan siswa, kalangan mahasiswa, ataupun kalangan pekerja. Nah, berapa modal yang dibutuhkan dalam membuat atau membangun bisnis ini? Nah, untuk modal ini, usaha yang dilakukan yaitu kurang lebih 900.000 untuk membeli bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam membangun bisnis ini. Bahan-bahan tersebut adalah yang pertama adalah print, kemudian kertas, di mana kertas di sini tergabung antara kertas foto, kertas stiker, kertas biasa maupun kertas jilid. Nah, di mana selanjutnya yaitu pastinya tinta print. Kemudian untuk print ini biasanya bisa bertahan lama dalam waktu jangka 2-3 tahun. Kemudian untuk kertas dan tinta print biasanya diperlukan pembaruan jika stok habis. Nah, kemudian fasilitas apa atau penunjang yang lain yang dibutuhkan dalam membangun bisnis ini? Tentunya yang pertama laptop, pastinya dimiliki oleh setiap seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua electricity atau listrik pastinya dibutuhkan dalam menjalankan print atau pada saat kita mencas laptop kita. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan yaitu pastinya paket data jika kita ingin berkomunikasi dengan pelanggan online. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu berapa keuntungan yang diperoleh dalam bisnis ini? Nah, keuntungan yang diperoleh dalam bisnis ini yaitu kita bisa menetapkan harga minimal pembayaran di setiap pelanggan. Misalnya kita bisa menetapkan harga 5.000 sampai 10.000 per pelanggan. Kemudian kita juga bisa menetapkan sesuai dengan hasil jeripaya atau kerja keras kita dalam melakukan pengeditan atau menjalankan print tersebut, menjalankan editan dari tugas-tugas yang di print tersebut. Nah, kita bisa menetapkan harga seperti 10 sampai 20.000 per pelanggan. Nah, balik modal berapa lama? Nah, untuk balik modalnya sendiri, jika kita menghitung setiap pelanggan membayar 5.000 per orang, jika kita kalikan 30 pelanggan, maka kita akan menghasilkan 150.000. Jika kita mematok harga 10.000 per pelanggan, jika 30 pelanggan membayar 10.000, maka kita akan mendapatkan uang sebanyak 300.000. Nah, di antara 150.000 sampai 300.000 ini sudah mengembalikan modal kita dalam membeli tinta print dan juga kertas, dan bahkan untuk mengembalikan modal untuk membeli paket data. Nah, kemudian untuk printnya sendiri mungkin bisa balik modal dalam waktu selama 2-3 bulan, di mana print ini bisa bertahan lama jika kita merawatnya dengan baik. Oleh karena itu, kita bisa membuka bisnis ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian apa taktik promosi yang saya gunakan dalam mengembangkan bisnis ini? Nah, yang pertama tentunya memberitahukan kepada teman-teman mengenai bisnis atau usaha yang saya buka, yaitu melewati media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp dengan menchat ke teman-teman. Kemudian yang kedua, membuat poster yang menarik atau beberapa hasil kerja saya yang menarik yang bisa menarik pelanggan. Kemudian yang ketiga tentunya tidak
tidak berhenti terus-menerus untuk melakukan promosi, karena biasanya dalam membuka usaha baru kita membutuhkan usaha atau tekad di mana untuk membangun bisnis kita. Nah, itu adalah proposal bisnis yang saya ajukan. Tambahan, jika kita seorang editor, seharusnya kita mencoba untuk melakukan pekerjaan seperti freelance, di mana freelance ini adalah orang yang bekerja dari rumah, di mana dia menggunakan situs-situs online untuk menawarkan jasa yang ia lakukan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, jasa yang bisa ditawarkan yaitu seperti jasa pengeditan foto, jasa pembuatan logo, jasa pembuatan poster, banner, spanduk, dan bahkan jasa pengeditan postingan Instagram. Nah, kemudian jasa-jasa tersebut dijual di situs-situs online tertentu seperti Fiverr, Freelancer Indonesia, juga ada Creative Market dan Graphicshiver, di mana situs-situs ini menawarkan kita untuk menjual jasa kita, dan di mana biasanya keuntungannya bisa hasilkan dalam satuan dolar, di mana $1 itu bisa bernilai hampir 15.000. Nah, di mana ini akan bisa menambah penghasilan kita jika kita sebagai editor dan melakukan printing, dan kita juga bisa bekerja sebagai freelance. Nah, ini bisa mengembalikan banyak modal kita dalam membangun bisnis atau usaha baru. Nah, tips dari saya dalam merawat print yaitu kita harus menjaga printnya, memberikan perawatan secara rutin, dan tidak membiarkan bekerja secara terus-menerus atau memberikan jeda saat melakukan pekerjaan print tersebut. Nah, kemudian dalam membangun usaha pastinya harus dilakukan dengan sabar, karena kita membangun usaha baru. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan promosi secara terus-menerus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan proposal bisnis kali ini, dalam pengajuan video proposal bisnis kali ini di tugas 9 mata kuliah komputer grafik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.